Ini tentang apa ini? Jadi kita tentang ini Bang, jawaban atas ini somasi yang dilayangkan oleh advokat dari Budiwin Watimena, yang dia itu menyatakan bahwa pemberitaan yang Abang sempat sampaikan di media cetak dan YouTube itu dia bilang katanya bohong Bang, katanya terkait pakaian dinas pejabat wali kota Ambon. Somasi ya? Iya. Nah, saya mau lihat somasinya yang mana. Saya sampai hari ini tidak ada menerima somasi dari siapapun. Sampai hari ini ya, saya belum pernah menerima somasi siapapun terkait apapun, tidak ada. Jadi kalau dibilang saya disomasi, somasinya apa? Materinya apa? Saya tidak menerima somasi. Di sini juga dinyatakan bahwa undang-undang Bang yang menjamin atribut kelengkapan dinas itu sudah melalui mekanisme. Terusnya itu kan Oke. Kalau dikatakan itu melalui mekanisme, berarti yang membuatnya itu anggota dewan bersama-sama dengan anggota pejabat eksekutif, kan gitu kan? Pertanyaannya, dana 400 juta satu tahun ya, dalam membuat pakaian dinas pejabat wali kota. 400 juta pakaian dinas pejabat wali kota. Berarti ini katanya melibatkan anggota dewan dan eksekutif. Berarti baik eksekutifnya maupun anggota dewannya harus masuk. Maka kita minta pertanggungjawaban Kepala Kejaksaan Tinggi Ambon. Harus memeriksa ini orang. Harus memeriksa, atau kita lapor di Jakarta. Kita berikan kesempatan 1 minggu atau 2 minggu. Kejaksaan Tinggi Ambon harus memeriksa ini. Bagaimana ini 400 juta pakaian dinas pejabat wali kota Ambon. Berarti di sini anggota DPR-nya maupun eksekutifnya harus diperiksa. Harus jelas pertanggungjawabannya. Kalau tidak, akan kita laporkan di Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. Kalau Jaksa Tinggi tidak mampu membereskan, untuk itu saya minta kepada Kejaksaan Tinggi Ambon harus memeriksa ini. Apakah 400 juta ini benar ada atau tidak? Kalau benar 400 juta ini, perbuatan siapakah ini? Kalau ini adalah musyawarah anggota dewan dan eksekutif, bagaimana ini 400 juta untuk bikin baju wali kota? Kalau setiap bulan ganti kali 12, berarti 1 bulan sama dengan 33 juta. Kalau 33 juta bajunya atau pakaian dinasnya calon wali kota, sehebat apa dan sekaya apa rakyatnya? Saya pakai baju 500.000 loh, udah bagus begini loh. Ini 500.000 nih, udah bagus. Bagus enggak? Bagus. 500.000 aja bagus. Kalau 33 juta nggak tahu lagi seperti apa itu. Kalau tiap bulan ganti, saya asumsikan 12 bulan, setiap bulan diganti, berarti 33 juta, ya. Ini harus diperiksa oleh pejabat Kejaksaan Tinggi, ya. Bang, tapi kan menurut undang-undang katanya menjamin atribut kelengkapan dinas sudah melalui mekanisme yang sudah ada tuh. Bang. Mekanismenya apa? Mekanismenya apa? Apakah kalau dibahas melalui DPR dan eksekutif, lalu apakah itu telah bebas? Kalau begitu, boleh dong bersekongkol DPRD dan eksekutif. Boleh dong bersekongkol DPR RI dengan presiden. Suka-suka dia aja kalau begitu. Bagaimana dengan rakyat Ambon? Mampu nggak gitu loh? Saya ke Ambon itu sekali seminggu.
Rakyat Ambon itu masih miskin. Saya tahu masyarakat Ambon. Saya udah jajaki semua, saya ke Ambon sampai ke kepulauan nanti, sampai ke apa nanti yang tempat orang itu pembuangan PKI itu, masyarakat Tapel-Napel itu, Bandar Naira. 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 yang dibuang Tapel-Napel itu apa namanya? Oh, iya ada. Maluku Tengah kalau nggak salah deh. Ada di situ tempatnya juga, Bang. Saya udah ke situ. Tidak ada yang mewah di Ambon. Sama aja dengan masyarakat lainnya, dengan provinsi lainnya. Apa hebatnya Ambon? Malah lebih terkenal Ambon dulu daripada sekarang. Ambon zaman dulu masih dari sana pemimpin kita, pemimpin nasional. Kalau sekarang apa? Apalagi inflasi sekarang Ambon itu mengalami inflasi, Bang. Jadi kenaikan harga yang cukup nomor 1 itu, Bang. Iya. Jadi jangan dibilang kalau di Ambon sudah apa gitu loh. Zaman dulu masih kita kenal itu pemimpin-pemimpin dari kota Ambon itu. Kalau sekarang apa? Pantas enggak? 1 tahun 400 juta. 400 juta setahun, berarti 33 juta 1 bulan. Apa yang dibeli 33 juta 1 bulan? Saya belum buka yang lainnya. Saya belum buka apartemennya. Saya belum sebutkan pelabuhannya atau apa namanya, pantainya. Dia punya pantai. Saya baru buka hanya baju ini aja 400 juta. Saya belum buka properti miliknya. Saya hanya buka ini pakaian ini loh. Jadi tolong ini diperjelas dulu nih. Saya belum buka kekayaannya loh. Apartemennya di mana? Bagaimana dia punya pelabuhan? Atau di pinggir apa itu? Pinggir laut itu gitu loh. Gitu loh ya. Itu. Ada yang lain? Bang, tapi menurut pengacaranya itu Pak Roni Sepulita tersebut bilang katanya uang 41 juta itu bukan membeli satu pakaian dan satu kemeja, kata Roni Sepulita, dan informasi yang Bedouin Watimena itu jadi tercemar nama baiknya gitu, Bang. Nah, oke lah. Kalau tidak membeli satu pakaian, berapa pakaian yang dibeli? Tidak membeli satu pakaian. Oke, membeli berapa pakaian kita bicarakan nih. Saya sudah bilang 12 pakaian. Berarti 33 juta. Sedangkan pakaian saya 500 ribu udah hebat. Ini bagus nih, 500 ribu nih. Dengan celananya katakanlah 1 juta. Enggak sampai 1 juta, sebetulnya biaya 300-nya nih. Lalu kalau saya pakai 33 juta, sehebat apa gitu loh. Gitu loh ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Soal ini, Bang, apa namanya, di sini kan terkait dari anggaran yang diberikan pemerintah BPK tuh, Bang, Badan Pemeriksa Keuangan tuh, bahwa terjadi 3 kali disclaimer. Disclaimer itu jadi peringatan bahwa dia itu belum mengumpulkan gitu audit tentang keuangan karena tidak terpenuhi standarnya akuntansi pemerintah. Jadi dia tidak apa namanya, tidak memberikan tidak bisa diaudit karena dia harus. Nah, tanggapannya Pak Kamarudin seperti apa, Pak? Bahwasannya dia seharusnya itu dalam waktu sebulan itu harus mengumpulkan hasil dari anggaran, sedangkan sampai sekarang ini dia tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Dan ini sudah memasuki 2 bulan dari batas estimasi yang sudah diberikan. Nah, ini terkait dari ini nih, berarti kan dia ini melanggar gitu ya. Itu sebenarnya itu nantinya BPK juga akan ini nggak tersangkut nggak sih? Karena ini kan berkaitan dengan laporan. Nah, ini kaitannya dengan yang kita bilang tadi. Katanya dia mau mensomasi, katanya dia mau melapor dan sebagainya. Sedangkan laporannya saja kepada BPK maupun BPKP belum jelas, sehingga 3 kali kau bilang tadi disclaimer. Mengurusi aja keuangan daerah belum beres, kinerja daerah belum beres. Bagaimana melapor Kamarudin? Kamarudin itu ahli gitu loh.
Ini bereskan dulu dong. Apa yang menjadi kewajibanmu di daerah. Baru berpikir melaporkan saya. Sudah banyak orang menginginkan melaporkan ke saya. Tahun 2011 saya dilaporkan oleh, nggak usah disebutkan namanya, malu nanti. Tahun 2016 saya dilaporkan juga. Bukan orang sembarangan yang melapor saya. Orang ngetop di Indonesia ini. Tahun 2022 dilaporkan lagi saya sama Dirut BUMN. Apa yang terjadi? Saya obok-obok nanti kamu melalui pengadilan, saya bilang. Datang ketua salah satu lembaga itu, gak usah lagi obok-obok, uang kami aja tanggung jawab katanya. 2 bulan tersangka dia. Jadi oleh karena itu saya kasih tahu sama kalian, itu tidak sembarangan. Saya mengatakan itu hanya 400 juta. Belum saya bicarakan yang di dalam sini. Yang 9 miliar, yang 33 triliun dan sebagainya. Saya belum bicarakan itu. Saya bicarakan yang paling kecil. Belum bicarakan apartemennya, belum membicarakan pantainya gitu loh. Kamu bilang lagi laporannya sudah 3 kali disclaimer gitu loh. Bagaimana? Oleh karena itu kepada penasihat hukumnya, periksa kliennya, jangan hanya mau disuruh-suruh, supaya kliennya itu bagus gitu loh ya, gitu loh. Nah dia selain itu juga dia itu menyalakan prosedur dari ini, artinya dia ini sudah mendapatkan surat rekomendasi, sedangkan dia itu masih terdaftar di ASN nih. Nah menurut abang sendiri nih sebagai praktisi hukum nih melihat ini kan ada pelanggaran bang, pelanggaran ini ya, artinya dia pegawai negeri sipil dan iya. dan ANS gitu ya, iya, ASN ya. ASN ya seperti itu. Sementara dia dapat rekomendasi Dari partai. Seharusnya prosedurnya dia harus mencopot jabatan. Harusnya dia mengundurkan diri dari mengundurkan diri. partai atau PNS atau SN, baru mendapatkan rekomendasi partai. Dan ketika mendaftar ke sana itu dia harus mencopot baju-baju ini semua. Betul. Tidak pakai baju-baju dinas hari-hari. Iya. Nah, itu yang betul. Supaya dia membaca undang-undang itu, memperhatikan peraturan, mencermati pidato-pidato daripada mendagri gitu loh. Jadi jangan mendagri pidato tapi gak diperhatikan gitu loh. Karena banyak juga itu yang di daerah-daerah itu, wali kota atau bupati itu dia mencalonkan diri atau sudah menjadi datang ke kantor partai misalnya mendaftar, tapi dia tidak tahu adanya peraturan, dia lupa pakai dia lupa dia pakai itu baju sehari-hari kebesaran gitu loh. Jadi oleh karena itu baiknya itu dilepas gitu, dia tidak menggunakan salah jabatan atau pengaruh gitu loh. Itu kalau dilaporkan bisa kena nggak tuh bang? Ya kena lah, karena itu adalah penyalahgunaan kewenangan gitu. Gitu. Pasal apa yang dikenakan bang kalau Penyalahgunakan kewenangan. kewenangan? Iya, dia salah. Bang, satu lagi bang, menegaskan bang, apa namanya yang bawa abang dilaporkan di somasi itu gimana bang? Menegaskan aja bang. Saya tidak ada di somasi sampai hari ini. Tidak ada di somasi. Tapi kalau dibilang di somasi, baiknya segera di somasinya dikirimkan ke kantor ini supaya saya bisa baca dalam hal apa saya disomasi. Karena kalau saya disomasi, berarti ini berita ini adalah tidak benar. 400 juta berpotensi korupsi jika tahun 2003 dana pakaian dinas pejabat wali kota Ambon 400 juta. Berarti ini tidak benar. Atau apanya tidak benar? Apakah 400 juta tidak benar di dananya? Kalau 400 juta ini 1 bulan sama dengan 33 juta. Itu kan? Apakah itu dari 33 juta tidak benar? Oleh karena itu saya minta ini menjadi domainnya pejabat siapa ini? Kejaksaan Tinggi Ambon. Supaya Kejaksaan Tinggi memeriksa ini. Apakah DPR-nya terlibat? Diperiksa. Apakah eksekutif terlibat? Periksa. Kalau DPR dan eksekutifnya terlibat, masukin dua-duanya. Itu baru 400 juta di awal. Ada lagi nanti 9 miliar, ada lagi 33 miliar dan sebagainya. Ada lagi pemilikan apartemen, ada lagi pemilikan pantai. Itu alur pantainya jadi itu besar-besar itu.
mulai dari pusat sampai ke pinggirnya itu kalau pegawai negeri sipil tidak pantas memiliki begitu. Itu mengumpulkan uang berapa itu nggak ngerti lagi tuh. Itu belum saya buka. Itu baru saya buka yang paling kecil. Jadi oleh karena itu baik kepada penasihat hukumnya agar diperbaiki, diperhatikan, agar kliennya diperbaiki supaya negara ini benar ya. Oke. Dia punya lahan 11. Iya. 11 lahan kau bilang. Iya. Kalau satu lahan 1 meter sih wajar. Tapi satu lahannya atau 11 lahannya berapa hektar? Kalau di sana pasti sekitar hektaran. Kalau sampai hektaran, buat apa sih pegawai negeri? Buat apa sih NS? Harus mempunyai berhektar-hektar gitu loh. Kan tidak pantas. Pegawai negeri itu atau ANS itu hidup sederhana. Itu dulu. Kalau berarti berangkat dia pegawai negeri atau pejabat pegawai negeri harus berani hidup sederhana. Bukan untuk kelimpahan. Sehingga pegawai negeri sampai hari tua itu adalah hidupnya pas-pasan. Bukan berkelimpahan. Jadi kalau pegawai negeri tapi punya lahan yang sangat besar, 11 hektar ya, atau 11 lahan ya aku bilang ya, itu sangat tidak pantas. Apalagi memiliki apartemen, memiliki harta lain-lain, itu sangat tidak pantas. Bang, abang ini juga nggak bang nantinya akan ada kasih batas waktu gitu bang untuk Budiwin untuk apa namanya memberikan keterangan nih, kan abang kan menjawab dari pernyataan dia nih soal seperti ini, artinya ada upaya nggak sama abang tuh untuk memberikan? Iya, memang dia harus menjelaskan berapa banyak hartanya, harus dilaporkan. Karena setahu saya harga tanah di Ambon itu mahal. Itu Ambon itu kota yang unik. Itu harga tanah di situ dengan di Jakarta hampir sama. Jadi kalau punya dia sampai 11 lahan atau 11 bidang tanah, harus dijelaskan. Kenapa dia bisa punya 11 lahan? Dan berapa bidang satu lahan? Berapa banyak apartemennya? Emang berapa gajinya di situ pegawai negeri sipil? Apa mungkin di situ beda gaji pegawai negeri sipil? Di Jakarta mungkin berapa X rupiah, di situ X rupiah. Harus jelas dong. Jangan mentang-mentang atau mau somasi-somasi saya. Saya itu menjalankan kuasa dilindungi oleh Undang-Undang Advokat pasal 16. Itu harus tahu pengacaranya. Menjalankan kuasa dilindungi oleh pasal 16 Undang-Undang nomor 28 tahun 2023 ya. Karena saya itu menjalankan kuasa. Gitu loh. Jadi kalau dia mau menggugat saya, ya gugatlah ke sana. Saya bagaimana kau mengaluri pasal 16 Undang-Undang Advokat itu? Gitu. Jadi oleh karena itu minta kepada pengacaranya supaya dijelaskan yang 11 lahan tadi ya, supaya jelaskan apartemen itu, supaya jelaskan 400 juta ini, supaya masuk diakal oleh rakyatnya. Jangan rakyatnya susah-susah, tetapi calon pejabat wali kotanya begitu. Di sini nih ada orang Ambon nih, dibakar hidup-hidup. Dia bekerja di Papua, tidak diberikan penguatannya. Saya sudah somasi kedua, somasi ketiga minggu ini. Itu saya tidak pungut biaya, kasih gratis orang Ambon biar tahu, ya. Jadi jangan merasa kaya raya dia di Ambon itu. Ambon itu saya tahu hidupnya miskin secara keseluruhan ya. Ada 1-2 yang kaya lah. Tapi secara keseluruhan masih miskin gitu ya. Jadi oleh karena itu jangan merasa kaya. Untuk apa ini 4 juta setahun? 33 juta satu bulan. Harus bisa dijelaskan gitu loh. Ya? Gitu. Oke, sip. Oke. Oke.